ya, bersama dengan Jai Ices dan tentunya di kiri Verdon dan di kanan masih ada Kevin Dix. Justin Hubner juga sudah oke. Setelah tidak bermain di Sydney, lawan Australia dia tersedia. Apakah dia akan dimainkan itu urusan bagi Patrick Kluivert atau kepelatihan. Tapi yang untuk bisa bermain kalau dengan flat 4 back, maka Rizky Ridho bersama dengan Jai Ices. Nah, peluang juga akan tampil teman-teman, yaitu Joel Pelupis akan bermain di starting. Setelah kemarin Natanco yang kurang begitu oke, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jangan lupa tanggal 25 akan datang Indonesia kembali menjamu Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Dan Emil Audero siap tampil melawan Bahrain, sementara Rizky Ridho akan mendampingi Jai Ices di jantung pertahanan. Coba kita saksikan bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semangat teman-teman, semoga baik-baik tetap saja. Optimis. Ya, bersama dengan keluarga dimanapun teman-teman berada. Terima kasih juga sudah subscribe, like, share channel YouTube Bung Ropan, karena tanpa bantuan teman-teman channel saya tidak berkembang. Terima kasih untuk kesetiaan dari teman-teman untuk selalu bisa menyaksikan konten video saya. Dan kita sedang menghadapi laga krusial setelah takluk lawan Australia, ya, dan banyak kecewa tentunya pasti. Ya, jangankan kita, tapi pemain-pemain juga pasti terpukul dengan hasil yang kita dapatkan di Australia. Tapi kita harus cepat move on. Kita alihkan fokus. Kesempatan ini ada di depan mata melawan Bahrain. Tidak mudah, tidak gampang. Bahrain tim kuat. Ya, bukan tidak mungkin juga kita bisa kesandung melawan Bahrain, karena mereka siap untuk mengalahkan kita. Mereka sudah tiba, Bahrain. Ya. Kemarin mereka tiba dan mereka sekarang sudah bersiap berlatih hari ini nantinya, dan tentunya bagi pelatih mereka Dragan Talasic akan menyiapkan strategi khusus menghadapi kita. Tapi kita tidak bicara Bahrain, nantilah untuk di next video. Ya, sekarang saya akan bicara soal Emil Audero. Kenapa Emil Audero? Dia tidak bermain melawan Australia atau di Socceroos di Sydney pada tanggal 20 kemarin. Dia duduk di bangku cadangan teman-teman. Tetapi nantinya melawan Bahrain, Emil sepertinya disiapkan oleh pelatih Patrick Kluivert untuk menggantikan posisi Martin Pas yang kebobolan 5 gol kemarin. Jadi kita akan nantikan debut bagi seorang Emil Audero, kiper yang saat ini bermain di Serie B bersama dengan klub Palermo, dan dia akan berdiri di bawah Mister. Ya, semoga ini bisa terwujud ketika melawan Bahrain, dan ini kesempatan emas bagi Emil Audero. Jadi Emil tentunya akan memberikan yang terbaik, karena ini pertandingan yang penting, sangat-sangat penting jika kita ingin terus memperpanjang nafas kita ke depan. Paling tidak melihat kesempatan untuk lolos ke putaran keempat. Ada peluang untuk menjadi juara 3 atau juara keempat, sehingga kita bisa bertanding di bulan Oktober depan untuk putaran keempat. Nah, kita harus menang. Satu-satunya jalan melawan Bahrain. Menang, imbang akan sulit, berat buat kita. Tetapi kalau menang tentunya terbuka harapan. Menang lawan Irak, ya, menang lawan Bahrain, menang melawan Cina, itu modal kuat dengan 6 poin. Sekarang kita 6, 12, kita bisa lolos ke putaran keempat. Ya, bahkan saya pikir bisa juga menjadi juara ketiga, sama juga kan ke putaran keempat. Kalau putaran untuk juara kedua atau runner up agak sulit. Jepang sudah lolos di grup C, ya, menjadi negara tim pertama di negara Asia yang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tinggal Australia yang sudah punya peluang setelah mengalahkan Indonesia. Australia akan ke Cina. Kalau Australia bisa menang melawan Cina, maka mereka berpeluang besar untuk bisa mengikuti langkah Jepang. Walaupun masih ada 2 pertandingan lagi bagi Australia, karena mereka harus ke Arab dan kemudian mereka harus bertanding lagi melawan Jepang di markas mereka. Nah, sosok Emil Audero, kita menaruh harapan besar. Semoga Emil menjadi penjaga gawang yang tangguh saat menghadapi Bahrain. Tidak kebobolan, bisa menghalau semua, ya, serangan-serangan, tembakan dari pemain-pemain Bahrain. 10 ya, pemain, terutama dari Muhammad Jazim, ada Marhun di sana, ada Zayed, ya, Al-Muhaidin, pemain-pemain yang oke. Ya, ini bagus. Ali Madan, itu pemain-pemain yang ditampilkan oleh Dragan Talasic melawan Jepang. Nah, mereka berpotensi untuk bisa menggempur habis pertahanan Indonesia dan
melepaskan roket-roket tembakan mereka ke arah Emil Audero. Disinilah ujian sesungguhnya bagi Emil Audero, membuktikan dia sebagai kiper terbaik saat ini untuk bersaing mendapatkan posisi nomor 1 di timnas bersama dengan Martin Pas. Dan selain Emil, ya, konon kabarnya akan ada perubahan di dalam starting 11 ya, dibandingkan dengan menghadapi Australia di Sydney. Ini ada perubahan secara besar mungkin ya. Mes cedera, Sandi cedera, di belakang Rizky Ridho akan balik untuk bermain ya bersama dengan Jai Ices, dan tentunya di kiri Verdong, dan di kanan masih ada Kevin Dix. Justin Hubner juga sudah oke. Setelah tidak bermain di Sydney melawan Australia, dia tersedia. Apakah dia akan dimainkan itu urusan bagi Patrick Kluivert dan tim kepelatihan. Tapi yang untuk bisa bermain kalau dengan flat 4 back, maka Rizky Ridho bersama dengan Jai Ices. Nah, peluang juga akan tampil teman-teman, yaitu Joey Pelupesi akan bermain di starting ya, setelah kemarin Nathan Choi yang kurang begitu oke, tapi yang menghasilkan 1 penalti ketika dia menarik Lewis ya, Miller, dan terjatuh sehingga wasit menunjuk ke penalti, dan disitulah awal dari hancurnya kita dengan penalti Martin Boyle, dan gawang kita hancur dengan 5 gol setelah itu. Ya, ada brace dari Jack Irvine di sana, dan kita gagal setelah Nissan juga Felipe Lai bisa membuat gol, ada Miller juga bisa membuat gol. Nah, kemudian pemain lain yang punya kesempatan sudah pasti adalah Ragnar Oratmangun, sudah kembali. Dia akan berada di depan untuk membantu oleh Romeni dalam pertandingan melawan Bahrain. Ya, apakah juga pemain seperti Eliano Reinders akan dimainkan? Itu juga kita belum tahu. Apa Eliano atau dengan Marcelino yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert. Tentu banyak yang menginginkan cobalah dengan Eliano, karena tampil kemarin dengan 45 menit cukup oke dengan Eliano ya. Yang akan tampil. Jadi kita akan lihat 4-3-3-nya Patrick Kluivert, atau bisa saja dia kembalikan dengan 3 back di belakang, mengembalikan apa yang terjadi selama ini dengan pola kita yang sudah diterapkan oleh STY sebelumnya dengan 3-4-3. Kita tidak tahu, karena kalau dengan 3 back pasti Justin Hubner ya akan tersedia. Kita masih punya Jordi memang ada di sana, tapi Justin yang mungkin akan tampil kalau dengan 3 back. Tapi kalau dengan flat, Rizky Ridho lah yang mungkin kemungkinan besar akan berada di garis belakang atau di depan penjaga gawang Emil Audero. Jadi semoga kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Kemenangan tidak perlu dengan skor berapapun ya, yang penting judulnya kemenangan melawan Bahrain, karena itu yang kita inginkan ya. Kita move on, lupakan semuanya, fokus sudah sekarang melawan Bahrain, harus lebih enjoy lagi pemain-pemain, dan tentunya ada terapi khusus yang akan diberikan oleh tim kepelatihan yang dipimpin Kluivert, dan juga ada Dani Lansat di sana, Gerard Van den Berg, dan Alex Pastoor yang akan bertugas untuk bisa menaikkan motivasi, semangat pemain-pemain Garuda kita untuk bertempur habis-habisan di depan publik kita menghadapi Bahrain. Ya, sekali lagi saya menyambut, menurut saya ya, oke dengan Emil kalau akan dipasang sebagai penjaga gawang pertama menggantikan Martin Pas, karena Martin Pas harus istirahat dulu biar dia lebih tenang, lebih adem setelah kebobolan 5 gol. Ya, secara psikologis memang dia harus diberikan ketenangan dulu, istirahat, dan Emil lah waktunya bagi Emil. Ini enak, pertama dia tampil langsung di GBK di depan publik kita, dan kalau sampai dia tidak kebobolan dan bisa menang, mantap untuk kita. Kita berikan dukungan penuh, doa untuk tim nasional kita ya, dengan saya Bung Ropan. Ciao.